Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan, dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa hari ini dari sektor mining lagi. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat Inco, kelima Antam, keenam Tins, dan ketujuh MDKA. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup rebound ya, naik 1,18% ke harga 6.195. Seperti yang saya bilang kemarin ya, ada potensi memang naik 1%. Dan dilihat transaksi hari ini ya masih sepi juga ya, masih di 10,8 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini ada net buy 87 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, indeks hari ini sempat kembali koreksi ya. Uji trendline symmetrical triangle ini, dia naik lagi. Dan untuk minggu depan ada potensi untuk ISG kembali ke atas 2000. Yang penting confirm ya. Kalau nggak confirm, arahnya masih bisa ke bawah. Tapi kalau dilihat ini dia membentuk pola morning star ya. Jadi ya peluangnya memang masih bisa ke atas. Kalau saya lihat dia kalaupun melanjutkan kenaikan minggu depan, rally lagi ya, menguji trendline downtrendnya ini ke 6.300an aja dulu ya. 6.330 sampai 6.350 arahnya minggu depan. Itu kalau mampu breakout 6.200. Tapi kalau false breakout masih bisa potensi ISG kembali ke support trendline-nya ini di 6.085 sampai 6.070. Kalau itu tetap di breakdown dan tutup di bawah trendline uptrendnya ini, arah ISG bisa ke 6.000 ya, bisa juga dia sideways di sini. Ya, semoga lah minggu depan dia bertahan di atas 6.200 biar sideways aja di atas lebih aman. Jadi yang punya sudah profit lebar, pasang trailing stop, jaga-jaga, walaupun potensi untuk naik lebih tinggi ada, cuman resikonya juga ada ya. Kalau ternyata false breakout, ini yang menjadi kunci sekarang bukan 6.300, 6.200 lagi ya. Resisten kuncinya nih 6.200. Kalau gagal bertahan di atas 6.200 ya kembali ke bawah. Ya, seperti itu aja untuk ISG. Indikator MACD garis biru masih di bawah 0 tapi udah terindikasi melandai. Bar chart di bawah 0 masih terbentuk dan masih lumayan dalam. Jadi ya minggu depan lah kita lihat ISG mampu nggak breakout dan confirm tutup di atas 6.200. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang di hari ini naik 2,52% ke harga 610. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco memang lagi diakumulasi oleh YU. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco akhirnya kembali lagi ke 600 walaupun volume belum kelihatan yang signifikan ya. Karena biasa aja, jadi ya cukup aman karena kembali ke 600. Dan juga bisa dikatakan Medco false breakdown karena setelah 2 hari dia breakdown, hari ini kembali ke atas. Jadi arahnya tetap seperti analisa saya sebelumnya, 650 akan diuji kalau mampu melanjutkan kenaikan. Tapi kalau gagal atau besok minggu depan dia breakdown, arahnya ke 550 ya. Ini kita targetkan. Jadi yang mau spekulasi buy ya bisa buy di harga atas, tapi cut loss kalau turun dari 580 atau 575. Nanti beli lagi di bawah di daerah 550 bisa. Jadi seperti itu untuk Medco. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih di bawah 0 dan masih dead cross tapi mulai melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis, volume biasa aja. Walaupun hari ini membuat candle bullish engulfing. Jadi untuk lebih aman Medco ini kalau bisa tutup ya yang terdekat aja 620 ini ya. Ini kalau dilihat 620 ini cukup kuat juga menahan harga Medco ya. Jadi 620 bisa menjadi kunci juga nih, kunci terdekatnya. Kalau dia mampu lewat 620 harusnya
650 bisa disentuh oleh Medco. Ya, seperti itu aja untuk Medco. Yang punya dari bawah, yang spekulasi buy berani di bawah support ini ya sudah pasang trailing stop aja, apalagi yang beli di daerah 580. Kalau di harga sekarang ya sudah lumayan ya di 6%, jadi pasang aja trailing stopnya di 1,5% sampai 2%. Jadi kalau dia berbalik arah turun 2% ke trigger dan take profit aja. Selamatkan yang ada daripada ngarep yang lebih tinggi. Ternyata dia koreksi tetap ditahan dan terus turun sampai 550 kan sayang, sudah beli di daerah 580 misalnya kan, malah berbalik arah hari Senin atau Selasa gara-gara menahan, nggak mau take profit, berharap besoknya rebound, ternyata nggak rebound ya. Jadi seperti itu. Untuk kondisi sekarang memang harus pasang trailing stop mepet ya, ibaratnya di 4-6% tuh udah pasang trailing stop, jaga-jaga. Memang resikonya ya kalau terkena saham yang volatile bakal ke trigger, tapi nggak masalah ke trigger tapi kan profit. Kerugiannya ya cuman kalau ternyata habis ke trigger dia rally naik ke atas ya nggak ikut, tapi tetap ada keuntungan kan. Yang penting untung, bukan masalah ruginya ya. Kan belum tentu juga habis ke trigger dia naik lagi, bisa aja dia turun ya. Jadi seperti itu, jaga profit dengan pasang trailing stop. Seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang di hari ini ditutup naik tipis 1,65%. Kemarin juga dia naik tipis 1,68% ke harga 368. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa diakumulasi oleh YU. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa pelan-pelan mulai nanjak lah dikit-dikit, tapi volume belum kelihatan. Ya agak rawan sih karena jauh dari support ya. Supportnya ada di 350 ya. Ini kita pasang, nah kan ini support yang terbentuk dari 30 Desember. Jadi harga sekarang udah tinggi. Kalau Bapak Ibu kemarin beli dekat support, cut loss kalau turun support ya udah mulai lumayan profitnya ya. Dan sekarang apakah bisa beli di harga pertengahan? Ini saya bilang ya harga pertengahan karena range sideway-nya Elsa ini ada di 350, resistennya di 380. Dan juga ini kalau ditarik ya lebih konfirmasi itu kalau udah breakout dari 380. Dan kita lihat juga dia membentuk pola symmetrical triangle dan jebol ya. Jadi kita hapus saja dulu, ini terlalu banyak nanti bisa pusing. Nah jadi seperti itu aja. Ini kan terlihat kalau range agak lebarnya, range sideway-nya Elsa ini bergerak di range harga supportnya 350, resistennya 430. Ini dia dari support. Apakah mampu naik sampai 430? Bisa aja mampu. Untuk swing trade bagus, tapi tetap pasang trailing stop buat jaga-jaga. Jangan karena mikirnya Elsa melihat histori sebelumnya bisa ke 430 dari bottomnya 350 dalam waktu ya mungkin 3 minggu 4 minggu ini. Jadi ini hold aja terus, padahal pas sampai 380 Elsa malah berbalik lagi ke bawah, kan rugi waktu. Ini misalnya seminggu dia balik arah, seminggu udah rugi waktu. Coba kalau take profit misalnya di atas kan, dibawa ke bawah beli lagi, kalau dibawa naik ikut lagi, kalau gagal turun jual di atas beli lagi di bawah. Tapi kalau ternyata dia breakdown dan cut loss, ya cut loss ya. Seperti itu untuk Elsa ya, ada potensi untuk ke 430, tapi ada resisten pertengahannya 380 ini harus diuji. Kalau mampu confirm breakout ya bisa ke 430, tapi kalau gagal Elsa ya bisa ke bawah lagi ke 350. Ya, seperti itu aja untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang di hari ini ditutup naik 2,64% ke harga 1.360. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas diakumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas hari ini membuat candle bullish engulfing ya, dan juga hari ini Pegas tutup di atas harga pembukaan sebelumnya. Jadi peluang Pegas walaupun volume masih kecil ada berpotensi menguji resistennya di 1375 sampai 1400 ya.
Nih, kita anggap aja 1375 ya. Jadi ke situ kalau confirm breakout ya Pegas akan bergerak lagi di range sideway-nya 1375 sampai 1500 dia akan bergerak tinggi di sini. Dan ini tinggal candle hari Senin. Harusnya hari Senin dia mampu breakout untuk bisa dikatakan false breakdown. Tapi perlu hati-hati. Kalau ternyata gagal breakout, Pegas bisa mengarah menguji 1300. Di situ ada EMA 200-nya, garis merah ini. Ya, seperti itu untuk Pegas. Yang punya dari atas, yang nggak mau cut loss, ya hold aja. Semoga Pegas mempertahankan EMA 200-nya. Kalau mempertahankan, harusnya dia bisa naik lagi ya. Dan juga menjadi resisten kunci Pegas untuk naik lebih tinggi itu 1500. Kalau confirm breakout 1500 ya mudah, Pegas terdekat 1600, 1700 dan 1800. Ya, seperti itu aja untuk Pegas. Yang mau spekulasi buy ya bisa aja cut loss kalau turun dari 1270. Ya agak dalam memang karena belinya sudah di harga tinggi. Kalau kemarin beli dekat-dekat support, ini di 1300-an kan udah lumayan. Udah ya ada lah di 3%, 4% ya udah profit. Ya, seperti itu aja untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Inco yang di hari ini ditutup naik 7,33% ke harga 4.680. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy, dan juga Inco ini sudah diinfokan di grup pagi tadi ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco memang lagi diakumulasi hari ini oleh Morgan Stanley, YB, CC, PD. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco seperti yang saya bilang, Inco akhirnya mempertahankan EMA 200-nya, garis merah ini di 4340. Kemarin hari Rabu sempat breakdown, hari Kamis dia membuat candle doji, dan hari ini rebound dengan volume. Harusnya Inco bisa lanjut terdekat menguji resistennya di 4815 sampai 4820, dan yang pagi tadi TP1 sudah tercapai di 4630. Kalau yang pasang trailing stop ya ikut aja ke atas ya. Yang sudah TP ya udah biarin aja, lihat ke depannya. Kalau kedepannya Inco bisa breakout, buy on breakout aja bisa. Yang punya dari atas bagaimana ya, ini pelan-pelan ya, nggak langsung ujuk-ujuk Inco bisa kembali ke 6000, tapi semoga ini prosesnya pelan-pelan ke atas. Yang penting Inco confirm breakout dulu dari 4800, ini titik aman pertama, dan titik aman kedua Inco ada di 5680 ya. Ini titik aman keduanya kalau saya lihat ya di daerah sini. Nah ya di 5550 lah, kita pasang di 5550. Jadi ini titik aman pertama dan titik aman kedua. Sekarang Inco lagi mencoba menguji 4800. Kalau ternyata gagal dan kembali koreksi ya Inco seperti yang saya bilang akan sideway masih di range harga supportnya 4340, resistennya di 4815. Kalau dilihat indikator MACD yang sudah mulai menyempit di daerah oversold dan juga sudah berdempetan nih ya, besok minggu depan hari Senin kalau Inco melanjutkan kenaikan, apalagi bisa tutup di 5000 tapi cukup tinggi ya, ini akan golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan volume hari ini cukup signifikan. Tapi bisa dilihat di tanggal 12 Maret juga volume Inco signifikan, tapi saat menyentuh 4800 gagal dan dia kembali ke bawah. Jadi ini yang punya dari bawah, ingat selalu pasang trailing stop. Kalau besok dia mampu breakout, ataupun yang baru beli di harga 4680, kalau di hari Senin Inco melanjutkan kenaikan 4800, kalau mampu lewat 4820 pasang trailing stop. Kalau breakdown atau kembali ke bawah 4800, take profit aja dulu ya, selamatkan profit yang ada. Tapi kalau yang beli di harga tanggung ini ya sesuaikan aja ya,
ya mungkin sekitar 2% yang nggak bisa pasang trailing stop. Lihat market aja, kalau marketnya turun dari 4.800 misal di 4.780 atau 4.790, take profit aja ya. Seperti itu aja untuk Inco. Yang sabar, yang punya dari atas ya, prosesnya memang sedikit agak lama sepertinya karena terindikasi Inco mulai sideways dulu, nggak bisa ujuk-ujuk naik langsung rally ke atas. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Antam yang di hari ini malah cukup luar biasa, naik 11,46% ke harga 2.430. Kalau dilihat transaksi asing, memang dari tanggal 22 Maret asing terus net buy, tapi hari ini malah net buy-nya 1 digit aja, tapi naiknya 11% ya. Banyak yang bilang price maker-nya atau yang bisa dibilang bandarnya Antam ini lokal, bukan asing. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam memang lagi diakumulasi oleh MG, AK, BK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam setelah hari Kamis membuat candle doji, hari ini dia rebound, ya cukup menarik karena Antam bisa tutup di atas 2.400. Harusnya besok kalaupun lanjut ya, menguji 2.550 sampai 2.600 ya. Ini ada EMA 60-nya di 2.580. Kalau itu mampu di breakout dan tutup di atas 2.660, peluang sangat bagus untuk Antam bisa kembali lagi ke 3.000. Tapi apakah mampu? Kalau saya lihat ya kemungkinan agak tinggi, memang 9%, tapi bisa aja Antam dalam sehari bisa naik ke 16%. Nih kalau dilihat sebelumnya di tanggal 1 Februari dia naik 16%, sudah berkali-kali. Ini juga ya. Jadi adalah peluang, cuman perlu hati-hati kalau ternyata besok Antam koreksi ya, membuat candle merah di bawah 2.400, berpeluang Antam kembali turun, menguji supportnya di 2.220, dan kemungkinan juga Antam akan sideways dulu untuk tren jangka pendek. Kalau mid termnya ada peluang ke atas di 3-6 bulan ke depan ya. Seperti itu. Indikator MACD juga mulai menarik, garis biru sudah mendekati atau berdempatan dengan garis merah, bar chart di bawah 0 juga makin tipis, volume meningkat, harusnya memang bisa lanjut Antam. Apakah dia setelah menyentuh 2.580 kemudian dia membuat ekor dari atas ke bawah? Bisa juga seperti itu ya. Yang penting kalau yang beli dari daerah bawah, pasang trailing stop, jaga profit. Jangan gara-gara mikir Antam mau ke 3.000 jadi hot terus, nggak tahu dia turun tetap hot, jadi rugi waktu, rugi profit ya. Harusnya take profit malah dibawa turun dan balik ke harga beli. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada TINS yang di hari ini naik 5,42% ke harga 1.750. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS ini juga sudah masuk stock peak kemarin ya. Sore harinya sudah disuruh buy di 1.635. Kalau ada yang ikut ya udah cuan. Kalaupun ada yang beli di harga hari ini pembukaan juga udah cuan ya. Dan target saya memang 1.750. Kita hapus dulu ya. Ini bisa dikatakan juga bisa gagal double topnya karena dia sudah rejection dan mengarah ke atas. Jadi untuk minggu depan karena volume semakin meningkat ya, ini ada peluang TINS menguji EMA 20-nya garis ungu ini di 1.850. Kalau mampu breakout ya arahnya ke 2.000 dan bisa sideways di range harga. Karena untuk naik lebih tinggi sepertinya belum. TINS jangka pendek bisa sideways di range harga 1.635 sampai 2.000. Tapi ini ada di pertengahannya 1.800 ya. Kita pasang minornya ada di 1.820 ya. Jadi ke situ arahnya terdekat. Kalau gagal breakout 1.800 ini
Teens ke bawah lagi menguji 1635. Jadi seperti itu untuk Teens. Yang punya dari bawah ya tetap jangan lupa trailing stop dipasang. Tapi kalau nggak mau pasang ya harus melek terus mata lihatnya ya. Untuk minggu depan peluang Teens masih bisa ke atas karena volume makin meningkat, harusnya lanjut ya. Tapi kalau ternyata koreksi ya bisa juga dia kembali menguji supportnya 1635. Seperti itu aja untuk Teens. Kita langsung saja ke saham ke-7. Ada MDKA yang di hari ini ditutup naik 2,64% ke harga 2.330. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA ya hampir-hampir sama ya antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA setelah menyentuh support 2240 hari ini dia membuat naik gap up ya. Dia naik gap up tapi sempat turun. Apakah tertutup gap naiknya hari ini? Hari kemarin penutupannya ada di 2270, hari ini low-nya ada di 2280. Jadi ada 10 poin gap. Untuk minggu depan ada masih berpotensi bisa lanjut karena volume meningkat ya. Tapi untuk mampu breakout belum tentu. MDKA 2400 yang punya dari bawah pasang trailing stop aja. Takutnya ya berbalik arah. Jadi MDKA mungkin minggu depan akan bergerak masih sideways, range-nya 2240, support resistennya 2400. Jadi ada sekitar 160 poin. Dengan harga sekarang ya masih ada peluang profit di sekitaran 6-7%. Kalau beli di dekat support jual resisten ya profit sekitar 5-6% ya. Jadi tunggu aja dia di support, buy. Kalau udah dekat resisten jual, walaupun nggak mudah saat di market. Pasti pengen beli ya, tiap hari pengennya trading. Pasti banyak yang seperti itu, nggak mau uangnya nganggur. Biar harga tanggung sikat aja, yang penting trading ya. Jadi kalau bisa jaga psikologi, sabar, tunggu harga-harga bagus, bukannya yang tiap hari juga harus trading. Kalau saham yang masih ada di hold ya hold aja, selama di area trading plan ya tetap hold ya. Cuma cari momentum, namanya trading itu cari momentum, harga pas beli ya. Seperti itu aja untuk MDKA. Semoga minggu depan bisa melanjutkan kenaikan menguji 2400 dulu. Walaupun false breakout ya take profit, arahnya ke bawah, beli lagi di bawah. Sabar, tunggu aja dia ke bawah. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham yang bagus, yang potensial, atau cara membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya akan pilihkan saham-sahamnya dan juga akan saya kasih chart beserta keterangannya di grup ya. Bapak Ibu bisa ikutin aja trading plan-nya dan disiplin. Kalau mau info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.